Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu sedikit pun ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu atau pengetahuan yang Allah ajarkan melalui guru-guru kita. Insyaallah guru kita masih di perjalanan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Mengisi kekosongan, kita akan coba mentadabburi satu atau dua ayat yang sering kita baca di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami untuk bisa istiqomah di jalan yang lurus ini, yaitu al-Islam. Kata ihdina, kalau kita lihat mungkin untuk level kita, bukan lagi minta petunjuk, tapi sudah pada level bimbinglah kami. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan izin Allah, kita sudah diarahkan, ditunjukkan di mana dan kemana kita mencari ilmu. Namun kita minta yang kedua, pada ayat tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami agar bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran yang lurus ini. Kalau kita lihat hidup kita sekarang, bertumbuh tua itu adalah sebuah kehidupan, tapi menjadi orang dewasa itu sebuah pengalaman. Banyak orang yang sudah tua tetapi mereka belum dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang semakin dekat dengan Robnya, semakin kenal dengan suri taudannya, dan ia semakin paham akan ajaran agamanya. Orang dewasa ketika Allah memberikan kekayaan, maka dia tidak sombong diri. Orang dewasa ketika Allah mengkayakan dia, ia tidak merendahkan orang miskin, atau sebaliknya orang dewasa ketika diberi kemiskinan, maka ia tidak menghinakan dirinya, karena dia yakin memiliki Rabb yang maha razak, insyaallah. Kalau kita lihat, kita sekarang berada di fase yang terakhir, fase fitnatud dajjal, yang sebentar lagi itu adalah yaumul qiyamah. Fase kenabian sudah tertutup dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimul anbiya wal mursalin. Kemudian fase berikutnya al-khilafah ar-rasyidun, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq dan diakhiri oleh Ali bin Abi Thalib, dan ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz, ini sudah tertutup pula. Disambung masa-masa al-mulukiyah atau kerajaan-kerajaan dari yang baik-baik sampai yang tanda kutip sudah tutup pula. Dan sekarang kita berada di masa fitnatud dajjal. Memang wujudnya belum muncul di hadapan kita, tetapi ismunya, ajarannya, dogmanya itu sudah berada di tengah-tengah kita, bahkan sudah ada di depan mata kita. Di rumah kita masing-masing sudah banyak dajjalismenya. Di antaranya adalah media televisi dan yang lainnya. Maka untuk mengantisipasi supaya kita sebagai orang-orang yang mohon kepada Allah bimbingannya, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah menghibur dengan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalamu ala manittaba'al huda. Ini mungkin bisa dijadikan slogan bagi kita semua, mungkin dipampang di kamarnya atau di mana saja, yang kita bisa jadikan sebagai slogan kehidupan kita sekarang. Wassalam ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi orang-orang yang hidup berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kita pahami
itu adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahiliahan menuju Islam. Namun hidayah saja itu belum cukup. Kita perlu yang namanya at-taufiq. Sering kita mengucapkan wabil hidayah wa taufiq. Betul nggak? Kira-kira apa bedanya hidayah dengan taufik? Kalau hidayah tadi saya sebutkan petunjuk Allah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahiliahan menuju al-Islam. Sedangkan at-taufiq adalah di mana sinkronnya, bertemunya kemauan hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, at-taufiq itu adalah pertemuan antara keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini bukan apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita angan-angankan. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah apa yang Allah mau. Maka ikutilah apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita mau. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita benci ini di sisi Allah itu baik, atau sebaliknya bisa jadi yang kita sukai ini di sisi Allah itu belum tentu baik. Maka patokan kita adalah, rel kita adalah ma qala Allah wa ma qala rasuluh. Patokan kita adalah, pijakan kita adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Itu saja. Itu patokan kebenaran yang absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan reward atau hadiah-hadiah kepada hamba-hambanya yang istiqomah bersama dengan hidayatullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Silakan sahabat-sahabat buka di surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lengkap ayatnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di ayat ini sahabat-sahabat dan kita semua bisa mengambil dua poin. Ada dua oleh-oleh yang bisa kita raih ketika kita istiqomah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang pertama apa? Tidak akan takut dan tidak akan sedih. Maksudnya apa? Yang pertama yang dimaksud dengan fala khaufun 'alaihim adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut kekhawatiran kita, kegalauan kita akan masa depan. Manusia yang berada di level rata-rata itu biasanya takarannya adalah fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi kalau Allah ngasih kemuliaan, ngasih kenikmatan, baru dia bilang Allah memuliakanku. Itu manusia yang rata-rata. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi ketika Allah mengujinya, membatasi rizkinya dan sebagainya, baru dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Allah menghinakanku. Itu adalah manusia yang rata-rata. Jadilah orang yang di atas rata-rata, tidak seperti mereka. Kalla, kata Allah, jangan begitu. Balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Ujungnya adalah wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ternyata akibat atau sebab, sebab dari rizki mampet, kata Allah, kalla, bisa jadi balla tukrimuna al-yatim. Bisa jadi rizkimu mampet itu la tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim.
Padahal sudah jelas pahalanya. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang mengkafalah, mensejahterakan mereka anak yatim di surga seperti ini bergandengan. Allahu Akbar. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Bisa jadi rezekimu mampet itu disebabkan karena kamu tidak memberi dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan siapa? Orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, atau bahkan kamu mencampur adukan harta haram dalam kewarisan. Harusnya 2:1. Tapi karena wasiat orang tuanya bagi rata saja, ya udah bagi rata. Apakah benar seperti ini? Tidak. Baik, kembali ke ayatnya. Fala khaufun alaihim. Orang yang istiqomah bersama hidayatullah, maka Allah cabut rasa takut akan masa depannya. Kenapa? Ada alasan. Yakin bahwasanya rezeki kita ini tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Rezeki kita ini tidak akan pernah salah alamat. Sederhana saja. Coba lihat di sekeliling kita, ada nggak seekor cecak di sini? Seekor cecak yang melata, kira-kira makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Kalau pakai logika kita, nggak nyambung antara cecak dengan nyamuk. Tapi kalau sudah jodohnya, ketemu tuh. Ada nggak di sini demo cecak kelaparan? Nggak ada. Karena mereka yakin, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Semuanya sudah Allah takar. Terlebih lagi kita sebagai manusia yang Allah berikan kelebihan berupa akal, harusnya lebih hebat daripada para cecak. Yakinlah bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Dan yang kedua, tanamkan yakin bahwa amal soleh kita tidak akan pernah dilakukan oleh orang lain. Maka ketika beramal soleh, patokannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bahu membahulah, saling mengingatkan, bantu-membantu dengan sesama saudara kita yang muslim fil birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena amal-amal saleh kita ini suatu saat bisa kita menjadikannya sebagai wasilah jika kita kejepit. Pernah mungkin sahabat-sahabat baca hadis di Riyadhus Shalihin yang panjang tentang 3 kisah seorang pemuda yang terjebak dalam gua. Ya. Di antara mereka itu bertawasul. Tahu tawasul? Menjadikan perantara. Dalam keislaman, tawasul yang dibolehkan itu hanya 3. Yang pertama, at-tawassul bil asma was sifat. Jadi sebelum berdoa, nih mohon maaf sahabat-sahabat yang jomblo, ya kalau doa itu jangan langsung, jangan Rabbana hablana, tapi sebut dulu nama Allah. Misalkan apa? Ya Wadud, misalkan ya Wadud dan sebagainya, silakan. Itu sebagai wasilah. Ya, wasilah, sebut nama-nama Allah sebagai wasilah perantara doa-doa kita supaya dikabulkan. Yang kedua, at-tawassul bil a'mal as-salihah. Bertawasul dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Silakan. Misalkan antum sedang diuji dengan musibah, kemudian berdoa pada Allah, bertawasul dengan ya Allah, kemarin saya sedekah. Mudah-mudahan sedekah saya ini ikhlas karenamu ya Allah. Sekarang saya dapat musibah, ringankanlah musibah hamba ini. Boleh bertawasul dengan amalan soleh. Jadi kita curhatnya kepada siapa? Allah. Dan yang ketiga, yang dibolehkan bertawasul adalah ad-du'a min rajulin solihin hayyin. Doanya hamba Allah yang soleh, yang masih hidup. Jadi kalau yang sudah mati, yang sudah meninggal, nggak bisa kita mintakan doa. Justru mereka butuh doa-doa kita yang masih hidup. Yakin bahwasanya amal soleh kita ini suatu saat bisa kita jadikan wasilah atau perantara terijabahnya doa-doa kita. Dan yang terakhir, yakin bahwasanya kita akan meneguk kematian. Ini bekal supaya masa depan kita ini yakin kegalauan, kekhawatiran akan dicabut oleh Allah SWT dengan syarat ittiba', mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Hikmat yang kedua apa? Fala khaufun alaihim. Yang kedua Allah mengatakan walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih, akan Allah cabut rasa sedihnya akan masa lalunya. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya ia memiliki zat yang maha ghaffar, yang maha tawwab, yang tidak pernah bosan-bosan mengampuni atas segala kesalahan hamba-hambanya. Kullu bani Adam khata'. Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mengembalikan dirinya kepada kefitrahannya. Karena Allah berfirman di hadis kursinya, inni khalaqtu ibadi hunafa fazalatuhumus syayatin. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku ini lurus lempeng. Fazalatuhumus syayatin. Tapi setan-setanlah yang membelokkan kita dari jalan yang lurus tersebut. La khaufun alaihim. Yang kedua, wala hum yahzanun. Masa lalu kita ini ya di antara dua kemungkinan, ada kelamnya, ada indahnya. Kira-kira sahabat di sini kelam semuanya enggak? Atau indah semuanya enggak? Insya Allah ya, ada kelamnya, ada indahnya. Kalau kelam semuanya itu setan, ya. Kalau indah semuanya itu malaikat. Nah, kita ini di antara mereka. Bisa jadi kita ini berpotensi bisa melebihi para malaikat dengan kesolehan kita, dan bisa berpotensi melebihi setan dengan kemaksiatan. Jangan kita, mereka aja. Enggak mau kan? Baik. Walahum yahzanun. Kemudian di ayat yang lain, Allah mengatakan di surah Thaha ayat 123. Ini sedikit saja, saya kultum saja nih. Kalau tadi kita temukan pahala-pahala yang akan kita dapatkan ketika kita istiqamah berada di atas petunjuk Allah, dengan pahalanya la khaufun alaihim, dicabut rasa takut akan masa depan, walahum yahzanun, dan dicabut rasa sedih akan masa lalunya. Di ayat yang lain kita temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lagi kepada orang-orang yang istiqamah berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di surah Thaha ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Adapun orang-orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka Allah berikan lagi, tambahkan lagi dua pahala berikutnya. Fala yadhillu, dia tidak akan pernah tersesat selama hidup di dunia. Kenapa? Karena dia memegang aturannya. Karena dia tahu undang-undang bagaimana cara hidup yang benar. La yadhillu abadan. Mereka tidak akan pernah sesat dan tidak pernah disesatkan. Syaratnya ittiba' al-huda. Yang kedua apa? Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka nanti di akhirat. Jelas keterangannya? Jadi ada berapa poin? 4 poin. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang ketiga, fala yadhillu wala yashqa. Ini 4, ya. 4 buah atau 4 kriteria yang bisa kita ambil, bisa kita terima ketika kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter-karakter orang yang membangkang dari petunjuk Allah. Masih di surah yang sama, di surah Thaha, ini kita lihat ada akibat bagi orang-orang yang tidak mengindahkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surah ini, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Lengkap siksaannya. Di dunia Allah berikan baginya fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi orang-orang yang i'rad, yang malingkan mukanya, tidak mengindahkan petunjuk Allah, ang dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya Allah kirim kehidupan yang sempit. Dia emang rumahnya luas, mobilnya banyak, tapi sesak dadanya.
ternyata kekayaan tidak bisa dan tidak bisa menjamin mendatangkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sebenarnya bisa kita raih salah satunya yaitu dengan majelis seperti ini. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang pertama Rasul mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah komunitas, sebuah jamaah di mana mereka berkumpul di salah satu rumah Allah dan kumpulan tersebut mereka membaca Quran, kemudian saling mengkaji di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan jiwa. Ini yang bisa kita raih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, bagi orang-orang di sana yang tidak mengindahkan apa yang firmankan, Allah kirim fa inna lahum ma'isyatan dongka. Allah kirimkan bagi mereka kehidupan yang menyesakkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak cukup itu, nanti di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Para pasir mengatakan buta fisik, tapi ada juga yang mengatakan buta, mereka tidak bisa melihat karunia Allah berupa surga-surganya. Ditutup matanya, tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah baik di alam kubur atau di alam selanjutnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi keluhan tidak ada lagi manfaat. Mereka mengatakan, Rabb, lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau menguburkan kami dalam keadaan buta padahal dulu di dunia kami ini melek? Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Begitu pula ketika datang kepada kalian ayat-ayat kami, kamu lupa dengan ayat-ayat yang kami turunkan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitupun hari ini kata Allah, kami melupakan kalian. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini akibat bagi orang-orang yang membangkang atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya kita lihat bagaimana Allah memberikan karakter orang yang selalu berada di atas petunjuk Allah, atau kiat-kiat bagaimana supaya kita ini istiqamah. Ternyata mudah saja. Coba lihat di surah Luqman ayat 4 dan 5. Ayat 5-nya Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sederhana saja. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka pasti tergolong orang-orang yang sukses mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Siapakah? Sederhana ternyata. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jelas? Hanya 3 tangga saja ternyata supaya kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah berada di atas petunjuknya. Yang pertama, coba kita benahi dulu sholatnya. Yang pertama benahinya adalah masalah waktunya. Ayul a'mali ahabbu ilallah, Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang salat saja sudah celaka, apalagi yang enggak salat. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai akan salatnya. Di antaranya bentuk kelalaiannya adalah ia selalu menunda-nunda salatnya. Jadi salat-salat kita ini jangan hanya dikerjakan, tapi harus benar-benar didirikan, ditegakkan. Kalau sebatas mengerjakan mungkin baru sempurna syarat dan rukunnya. Ini sudah luar biasa, tapi belum cukup. Yang paling penting yang Allah minta adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Maksudnya apa? Kita bisa menerapkan nilai-nilai salat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sahabat-sahabat lihat, ternyata salat kita ini adalah gambaran kehidupan. Berdiri, ruku, sujud, salam. Itulah kehidupan kita. Ketika berdiri, yakin gak selamanya kita ini sehat, pasti akan sakit. Gak selamanya kita ini kuat, pasti akan lemah. Gak selamanya kita ini cantik, pasti akan belum ngerasa sekarang. Kalau saya
ngajari Kamis pagi nyaut ya peot katanya. Ini itu ketika berdiri rasakan itu. Ya, Allahu Akbar. Dulu waktu pramuka hormatnya satu aja kan kepimpinan, tapi kepada Allah dua-duanya diangkat. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Jangan sombong. Di atas langit ada langit, nurun ala nur. Ketika ruku maka rasakanlah di sana adalah puncak ketawaduan seorang hamba. Rendahkan hatimu kepada sesamamu. Walaupun hartanya melimpah, pangkatnya tinggi, tapi ingat, jangan kalah sama sebatang padi. Semakin matang, semakin merunduk. Karena apa? Dia yakin, dia punya pengalaman, dia berisi. Makanya dia tundukkan hatinya dengan sesamanya. Orang Arab mengatakan dalam syairnya, tawadhu takun kan najmi laha linazirin ala safahatil ma. Rendahkanlah hatimu, karena kerendahan hatimu itu seperti layaknya bintang di langit yang bisa dilihat di permukaan air. Walaupun jauh di sana, pangkatnya jauh, hartanya melimpah, tapi dia merakyat dengan rakyatnya. Allahu Akbar. Ini ketika ruku. Ketika sujud, hinakanlah. Itu posisi tadallul, menghinakan diri sehina-hinanya, serendah-rendahnya di hadapan siapa? Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya fahuwa sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Fa'ksiru fihi du'a, maka berbanyaklah berdoa. Saya kasih bocoran, ternyata Rasulullah SAW itu di akhir hayatnya ketika turun surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika itu para sahabat terbagi menjadi dua golongan, ada yang gembira, ada yang sedih. Yang gembira pemahamannya apa? Mereka akan merayakan kemenangan, pertolongan Allah, kemenangan sudah datang, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya udah kita rayakan dengan cara apa? Fasabbih, sucikan Allah dengan memujinya, wastaghfir, mohon ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, dan bertaubatlah. Begini cara merayakan kemenangan, bukan dengan pesta, bukan dengan potong tumpeng. Ayo, kena deh, nggak apa-apa. Kemudian apalagi tadi? Sampai mana? Jadi lupa, jadi ingatnya tumpeng saya. Baik. Baik, jadi seperti itu, ya. Jadi sahabat yang lain yang kedua, mereka sedih. Kenapa? Karena mereka memahami surat tersebut adalah sebagai tanda ajalnya Rasulullah telah dekat. Pertolongan di depan mata, kemenangan tinggal dibuka pintunya. Manusia udah berbondong-bondong masuk Islam, selesai dia tugas Rasul. Berarti ini tanda ajalnya Rasulullah telah dekat. Maka sahabat yang kedua ini mereka menangis. Kenapa? Karena akan berpisah dengan sang kekasih. Setelah turun surat ini Rasulullah mendawamkan doanya, Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sahabat-sahabat bisa merubah doa sujudnya mulai malam ini. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang sudah merasa bau tanah, yang sudah merasa ingin langsung ke surga, ada nggak malam ini yang masuk surga? Ada, banyak. Coba angkat tangan. Semuanya ya, alhamdulillah. Yang nggak angkat tangan nggak didoain lah. Baik, insya Allah doakan semuanya. Jadi Rasul di akhir hayatnya mendawamkan dalam sujudnya, bahkan dalam rukunya doa tadi, karena beliau merasakan, ya, ajalnya telah dekat. Subhanallah. Ternyata yang diminta itu bukan lagi pangkat, bukan harta. Ternyata apa? Yang diminta adalah istighfar, masih minta ampunan. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika sujud, maka ambillah posisi tersebut sebagai penghinaan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah. Yang terakhir, salam. Praktekkan salamnya, ya. Jadi sholat yang benar pendidikan itu adalah sholat yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salamnya kita itu jangan sampai adanya kita di rumah, adanya kita di kantor atau di masyarakat menjadi bahaya bagi yang lain.
Rasul mengingatkan, al-muslim, orang Islam itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang-orang di mana muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Mohon maaf, kalau masih ada karena mulut kita, karena tangan kita, saudara kita tersakiti, berarti masih dipertanyakan keislaman kita, masih dipertanyakan salam-salam sholat kita. Maka praktekkan. Alladzina yuqimuna shalah. Ini ibadah individual, sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Supaya seimbang, Allah tambahkan lagi wa yu'tunaz zakah. Hidupnya selalu berbagi, hidupnya selalu bersih-bersih. Yu'tunaz zakah, ia keluarkan yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnahnya sebagai bukti dia sebagai manusia atau sebagai sosialnya. Kalau tadi hubungan individual, yang ini hubungan sosial. Ia buktikan dengan berbagi dengan sesamanya. Maka sering kita temukan ayat-ayat tentang sedekah, sholat, sedekah. Ini ada indikatornya. Jadi kita bisa melihat kualitas sholat kita ini, lihatlah zakatnya, lihatlah sedekahnya. Saya tanya kepada para ikhwah, ya, yang laki-laki, kalau Jumatan antum bawa golok atau bawa peci? Hah? Yang udah paham ketawa deh. Ya ikhwan, kalau ke Jumatan ke masjid, itu bawa golok atau bawa peci? Hah? Bawa golok. Berarti sholatnya itu harganya 1.000. Yang bawa peci 1 itu 50.000. Lebih hebat lagi pecinya 2. Ya, yang gambar MPR belakangnya itu. Soekarno-Hatta. Ya baru nyambung ahwat. Baik. Wa yu'tunaz zakah. Ya, ia hubungan sosialnya itu seimbang. Ia keluarkan yang wajib, tambahkan lagi dengan yang sunnah-sunnahnya. Untuk yang wajib boleh kita dengan cara alaniyah, terang-terangan. Untuk yang sunnah ini dianjurkan sirran. Sampai Rasul mengatakan hatta la ta'lama tunfik shimalu. Jadi tangan kiri kita ini tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu supaya bisa menjaga keikhlasan kita ketika berinfak. Baik, dan yang terakhir, wahum bil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin akan adanya hari akhir. Maka kehidupannya ia tumpahkan bagi akhiratnya. Kehidupannya ia habiskan untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk nanti di kampung akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yakinlah, sebaik-baik bekal setelah materi adalah zadut taqwa, bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ada doa supaya kita ini bisa dimantapkan hidayahnya. Mungkin ini sudah hafal semuanya. Ada di surah Al-Imran ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi tema kita tentang hidayah ini sudah jelas. Antum bisa membedakan mana hidayah, mana taufik. Berikutnya sudah tahu juga 4 poin tadi. Dicabut rasa takut akan masa depan, dicabut rasa sedih akan masa lalunya. Kemudian apa lagi? Tidak akan pernah sesat selama di dunianya. Dan yang terakhir tidak akan celaka di akhirat. Kemudian akibatnya adalah orang yang berpaling dari Allah, dari mengingat Allah, diantaranya adalah di dunia fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dikirimkan kepadanya kehidupan yang sempit. Dan yang kedua di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Maka langkah-langkahnya tadi, mari kita sama-sama tegakkan sholatnya, kemudian bergaya hidup memberi, dan yang terakhir akhirat oriented insyaallah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka doanya, Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau goyahkan lagi hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami.
Wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmatan, rahmatmu ya Allah, innaka antal wahhab, sungguh engkaulah yang maha memberi. Saya tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.